Halo teman-teman sekalian, salam berjumpa lagi. Teman-teman, masih banyak ya mungkin ya yang masih bingung ya tentang P5 dan P3 ya. Nah, mungkin belum masih bingung atau eh, apa namanya? Ya, boleh dikatakan seperti itu, masih bingung bagaimana membedakan antara P5 dan P3 teman-teman ya? Nah, kalau P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sedangkan kalau P3 itu teman-teman ini ya, profil pelajar Pancasila. Jadi untuk P3 ini tidak ada proyeknya ya. Sedangkan kalau P5 itulah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Kalau P3 ya itu bertujuan untuk menanamkan karakter bangsa pada generasi muda agar mereka siap menghadap tantangan global. Nah, mungkin referensi untuk memahami eh, kedua apa namanya istilah ini yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar Pancasila ya bisa diakses atau di browsing ya teman-teman di Google itu banyak sekali sumbernya ya sumber-sumber yang bisa membantu kita dalam memahami kedua terminologi ini ya teman. Baik, teman-teman ini kalau kita sudah membaca panduan teman-teman ya, bagaimana kita bisa menginput data-data di Erapor teman-teman. Ini saya coba tunjukkan ya. Ini adalah data-data yang sebenarnya bisa membantu kita dalam menginput ya data-data yang ada di Erapor teman-teman ya. Kalau kita sudah membaca panduannya, maka tidak ada pertanyaan-pertanyaan ya, atau tidak ada yang membingungkan kita. Tetapi kalau kita masih kurang membaca dengan panduan-panduan yang ada, maka itulah yang membuat kita merasa bingung teman-teman ya. Baik teman-teman, ya. Di sini karena masih banyak teman yang menanyakan tentang P3 dan P5 itu ya, bagaimana cara input nilai P5, lalu bagaimana cara input nilai P3, kenapa P3 di aplikasi Erapor Erapor ini tidak muncul ya, mengapa yang muncul hanya kelas 7 dan 8 dan kelas 9-nya tidak muncul yang namanya P3 teman-teman. Nah, ini teman-teman yang perlu kita ketahui dulu ya sebagai dasar untuk kita bahwa teman-teman eh P5 itu digunakan dalam kurikulum Merdeka ya yang disebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan tadi yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, teman-teman itu hanya digunakan dalam kurikulum 13 teman-teman ya. Baik, supaya kita tidak eh, tidak membingungkan bagaimana cara menginput data yang ada untuk P5 dan P3, baiknya kita lihat bersama-sama temannya panduan ini. Saya akan langsung mencari panduan yang berkaitan dengan P5 dan P3 biar tidak bingung teman-teman. Oke, ini adalah panduan resmi teman-teman yang saya berhasil download dari Erapor ya teman-teman ya untuk pengguna. Ya, baik ya. Ini teman-teman, yang pertama kita bahas dulu karena inilah kurikulum merdeka, teman-teman ya. Ini kurikulum merdeka. Ini perlu kita baca. Ini kalau dalam panduan ini teman-teman ya, ini kan ada buku teman-teman ya. Ini bukunya. Di sini sebenarnya sudah lengkap semua di buku ini ya. Ya, pembelajaran dan asesmen itu sudah ada ya. Kalau kita ada waktu untuk membaca atau untuk browsing silakan teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini teman-teman kita lihat ya, bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai koordinator proyek akan mendapat menu P5. Nah, berfungsi untuk menginput capaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, menu ini teman-teman itu ada pada guru yang mendapatkan tugas sebagai koordinator P5. Nah, apakah menu ini bisa muncul di guru-guru lain? Ya,
teman-teman, seperti dia katakan tadi bahwa bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator proyek akan mendapatkan menu nilai P5. Nah, baik teman-teman. Kita lihat teman-teman, ini adalah di sini agak buram ya teman-teman ya, tetapi masih bisa saya presentasikan ini. Lihat di sini beberapa catatannya. Untuk membuka input capaian project, klik menu P5 oleh koordinator tadi ya, atau guru yang mendapatkan tugas ya. Pilih submenu input capaian project sehingga tampil halaman seperti gambar. Ya, seperti ini teman-teman ya. Gambar seperti ini. Lalu selanjutnya pilih kelompok project, nama project, dimensi elemen dan sub elemen yang diukur dalam project tersebut. Setelah memilih sub elemen, maka akan tampilkan target capaian elemen tersebut dalam kolom input hasil capaian siswa dalam bentuk predikat mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, ini teman-teman artinya untuk nilai P5 ini itu hanya ada di kurikulum Merdeka ya, dan hanya ada di e-rapor kurikulum Merdeka. Ya. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan P5 ya. Itu menjadi catatan untuk kita. Kita lihat lagi ya. Ini saya tidak perlu panjang lebar teman-teman. Yang intinya saja bahwa ya untuk P5 tadi itu khusus untuk eh, kurikulum Merdeka dan ada dalam aplikasi kurikulum Merdeka, aplikasi Erapor ya. Nah, berikutnya kita masuk saja ke kurikulum 2013 teman-teman ya. Kita cari dulu kurikulum 2013 ya. Oke, kita cari dulu ya teman-teman ya. Oke, kurikulum 2013 kita cari. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Ini tadi ya, ini masih P5. Oke, kita lihat ya. Di halaman berapa? Saya masih mencari halaman teman-teman ya. Mohon maaf ya. Oke, kita cari dulu P3. Mana P3 ya? Kita coba cari lagi. Oke, kita bersabar ya teman-teman ya. Sambil kita mencari. Supaya nanti tahu perbedaannya antara P3 dan P5. Ya, sehingga kita tidak bingung ya. Antara P5 dan P3 ya. Kita coba cari dulu teman. Oke, ini masih dicari ya. Kita cari teman-teman ya. Masih tadi sudah muncul teman-teman ya. Hanya saya tadi tidak tahu itu pada halaman berapa teman-teman ya. Mohon maaf. Oke, harap bersabar sebentar. Nah, ini teman-teman. Ya, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, bahwa input capaian P3 digunakan untuk menginput capaian profil pelajar Pancasila. Ya, input P3 itu digunakan untuk menginput capaian profil pelajar Pancasila. Guru memberikan nilai capaian berdasarkan hasil jurnal pengamatan. Ya, untuk membuka input capaian P3, klik menu nilai P3 K13, pilih submenu impor nilai P3. Nah, ini teman-teman ini harus diperhatikan tadi bahwa ada perbedaannya ya. Bahwa kalau P5 tadi ada pada kurikulum Merdeka dan kalau P3 itu adalah ada pada kurikulum K13 ya. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan yaitu dalam menginput nilainya pilih kelas, pilih semester, unduh dimensi yang ingin diberikan penilaian. Berikan penilaian pada elemen yang teramati, simpan file, pilih file yang telah terisi untuk diunggah, dan import nilai. Nah ini teman-teman ya, saya sekali lagi menyatakan bahwa P5 dan P3 itu berbeda. P5 itu ada pada kurikulum Merdeka dan aplikasi era kurikulum Merdeka. Sedangkan
Kalau kurikulum K13 itu menggunakan P3 dan bisa diisi pada aplikasi Erapor kurikulum 2013 ya teman-teman ya, supaya jangan terjadi kebingungan lagi. Salam sehat untuk semua teman-teman operator.